Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roman Saputra, 227.023 10041. Dan teman saya Ariel Devanza R, 227.023 1122. Dan Revaya Septiano, 227.023 1009. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang media sosial dan pengaruhnya. Media sosial dan pengaruhnya. Di era digital yang serba cepat, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita, dari berkomunikasi dengan teman dan keluarga hingga mendapatkan informasi terkini. Platform media sosial telah merevolusi cara kita berinteraksi dengan dunia. Namun dampaknya terhadap perilaku sosial dan bisnis pun tak kalah penting. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi pengaruh media sosial terhadap komunikasi, pemasaran, dan perilaku sosial secara menyeluruh. Perkembangan media digital. Era awal tahun 1970-an sampai 1990-an, platform seperti Bulletin Board System atau BBS dan Usenet menjadi cikal bakal media sosial modern, memungkinkan interaksi terbatas dan berfokus pada teks. Yang kedua, era komunitas online, tahun 1990-an sampai 2000-an. Platform seperti AOL, Instant Messenger, MySpace, dan Friendster muncul menandai pergeseran menuju interaksi berbasis visual dan personalisasi. Yang ketiga, era platform terintegrasi tahun 2000-an sampai sekarang. Seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan platform lain muncul, mengintegrasikan komunikasi berbagai konten dan interaksi sosial, mengubah lanskap media sosial secara fundamental. Peran media sosial dalam komunikasi, mempermudah interaksi. Media sosial telah mempermudah komunikasi jarak jauh, memungkinkan individu terhubung dengan keluarga, teman, dan kolega di seluruh dunia. Kedua, membangun komunitas. Platform media sosial memfasilitasi pembentukan komunitas berdasarkan minat, hobi, dan ideologi, memungkinkan individu dengan minat serupa untuk terhubung. Ketiga, meningkatkan akses informasi. Media sosial menjadi sumber informasi yang cepat dan mudah diakses, memungkinkan individu untuk memperoleh berita, opini, dan perspektif dari berbagai sumber. Keempat, media sosial dapat membantu memperkuat hubungan interpersonal dengan memungkinkan individu berbagi momen, pemikiran, dan pengalaman orang yang mereka sayangi. Peran media sosial dalam pemasaran dan bisnis, menjangkau audiens lebih luas. Media sosial memungkinkan bisnis menjangkau audiens yang lebih luas, menargetkan kelompok demografis spesifik berdasarkan minat dan perilaku. Meningkatkan ketertiban pelanggan. Media sosial memungkinkan bisnis berinteraksi langsung dengan pelanggan, menanggapi pertanyaan, umpan balik, dan menyelesaikan masalah, menciptakan keterlibatan yang lebih kuat. Ketiga, mempromosikan produk dan layanan. Media sosial menjadi platform yang efektif untuk mempromosikan produk dan layanan, membangun kesadaran merek, dan meningkatkan penjualan melalui konten menarik dan kampanye tertarget. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, dalam dampak positif media sosial pada perilaku sosial, meningkatkan kesadaran sosial. Media sosial telah berperan penting dalam meningkatkan kesadaran akan isu-isu sosial, mendorong partisipasi dalam gerakan sosial, dan mendorong perubahan positif, memperkuat suara minoritas. Media sosial memberikan platform bagi suara minoritas untuk didengar, berbagi cerita, dan mempromosikan hak-hak mereka, menciptakan ruang untuk dialog dan inklusi, memfasilitasi donasi dan penggalangan dana. Media sosial menggunakan penggalangan dana dan donasi untuk berbagai tujuan, membantu organisasi nirbala dan inisiatif sosial mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Dampak negatif media sosial pada perilaku sosial. Yang pertama, depresi dan kecemasan, perbandingan sosial dan exposure terhadap konten negatif di media sosial dapat memicu perasaan depresi, kecemasan, dan ketidakamanan diri. Kedua, ketergantungan dan adiksi. Penggunaan berlebihan media sosial dapat menyebabkan ketergantungan dan kecanduan, mempengaruhi produktivitas, hubungan, dan kesehatan mental. Cyberbullying dan pelecehan. Media sosial dapat menjadi tempat cyberbullying, pelecehan online, dan penyebaran informasi palsu yang berdampak negatif pada individu dan masyarakat. Yang keempat, privasitas dan keamanan. Data pribadi dan informasi sensitif dapat disalahgunakan di media sosial, menimbulkan risiko privasi dan keamanan bagi pengguna.
Pengaruh media sosial pada strategi bisnis. Pertama, pemasaran konten. Media sosial telah mengubah cara bisnis berinteraksi dengan pelanggan. Pemasaran konten termasuk blog, video, dan posting media sosial menjadi strategi yang efektif untuk membangun kesadaran merek, mendidik pelanggan, dan mendorong penjualan. Kedua, keterlibatan pelanggan, interaksi langsung melalui media sosial memungkinkan bisnis membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan. Respon yang cepat dan personalisasi yang baik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas. Yang ketiga, analisis data. Media sosial menyediakan data yang berharga tentang perilaku pelanggan, preferensi, dan tren. Analisis data ini dapat membantu bisnis memahami audiens mereka dan mengoptimalkan strategi pemasaran mereka. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ariel Del Panjang. Tantangan pengelolaan media sosial bagi perusahaan. Yang pertama ada membangun strategi yang efektif, yaitu dengan membuat strategi media sosial yang selaras dengan tujuan bisnis dan target audiens. Kemudian yang kedua ada mengatur konten yang relevan. Eh, dengan membuat konten yang menarik, informatif, dan konsisten dengan identitas merek. Kemudian yang ketiga ada menanggapi komentar dan umpan balik. Maksudnya adalah memberikan respon yang cepat dan profesional terhadap pertanyaan, keluhan, dan umpan balik pelanggan. Kemudian yang keempat ada memantau tren dan perkembangan, yaitu dengan memantau tren media sosial yang sedang berkembang dan menyesuaikan strategi sesuai dengan perubahan. Kemudian yang terakhir ada mengelola krisis dan kontroversi. Maksudnya adalah menangani situasi krisis dan kontroversi dengan cepat dan profesional, melindungi reputasi merek. Next. Kemudian selanjutnya ada etika dan regulasi dalam penggunaan media sosial. Di sini kami mendapatkan 4 poin. Yang pertama adalah privasi dan keamanan data. Maksudnya adalah melindungi privasi pengguna, memastikan data pribadi tidak disalahgunakan, dan mematuhi peraturan privasi data. Kemudian yang kedua ada informasi palsu dan manipulasi. Mencegah penyebaran informasi palsu, berita bohong, dan manipulasi, mempromosikan akurasi dan transparansi. Kemudian yang ketiga ada konten yang merugikan, yaitu dengan menghindari konten yang bersifat menghasut, diskriminatif, atau mengancam menciptakan lingkungan media sosial yang aman dan bertanggung jawab. Kemudian yang keempat, etika pengiklanan. Dengan mempraktikkan etika dalam iklan, menghindari taktik manipulatif, dan memastikan transparansi dalam promosi. Kemudian ada kesimpulan dan rekomendasi, yaitu media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern, membawa perubahan besar dalam cara kita berkomunikasi, berbisnis, dan berinteraksi dengan dunia. Meskipun memiliki dampak positif dan negatif, media sosial memiliki potensi besar untuk mendorong kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan memahami pengaruhnya, mematuhi etika dan regulasi, dan memanfaatkan secara bijak, kita dapat memanfaatkan media sosial untuk kebaikan bersama. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.